penonton di rumah dan penonton di studio, kali ini saya ingin memperkenalkan seorang bocah angon kambing dan juga saya dengar-dengar sapi yang kini punya istana semegah, Istana Bogor. Siapa dia? Mari kita sambut Suparno. Terima kasih. Mas, saya panggil Mas saja ya. Mas Parno. Ya. Saya dengar Anda juga ngurusin lansia. Betul? Betul. Nah, ini yang saya nggak suka. Pasti urusannya lansia janda-janda lagi. Saya heran, laki-laki semua maunya ngurusin janda-janda. Janda domestik. Janda domestik lagi. Anda nggak bener ini. Jadi yang Anda urusin janda? Ada janda, ada duda juga. Oh, Anda ngurusin duda. Ya. Jadi siapa yang Anda urusin nih? Para orang tua lansia yang usianya sudah 70 tahun ke atas. Oh, laki perempuan. Laki perempuan. Yang penting mereka sudah lanjut usia. Ya. Oke, menarik. Nanti saya akan tanyakan soal istana yang Anda buat. Yang katanya mirip atau bahkan semegah Istana Bogor. Orang lanjut usia macam apa atau seperti apa yang Anda urus atau Anda rawat lah? Awal-awal waktu itu kira-kira sekitar 4 tahun itu banyak orang tua yang memang ditinggal keluarganya merantau. Lalu karena apa? Ya karena kesulitan ekonomi saya, anak-anak pada merantau begitu ditinggal dan akhirnya yang di rumah hanya kalau enggak neneknya ya kakeknya begitu. Cerita bahwa Anda dulu susah itu betul itu ya? Betul sekali. Tidak mengada-ada ya? Tidak. Baik, sebelum kita lanjutkan ada baiknya kita simak dulu liputan berikut ini. Di Desa Kebon Agung, Wonogiri, Jawa Tengah, berdiri sebuah bangunan megah yang menyerupai Istana Negara. Istana Parnaraya yang didirikan oleh Suparno bukanlah Istana Negara, melainkan Istana Lansia. Melihat banyaknya lansia yang ditinggal keluarganya untuk merantau, Suparno tergerak untuk membantu lansia di daerah asalnya, Sidoarjo, Wonogiri. Dibantu beberapa koordinator, Suparno memberikan santunan bulanan bagi para lansia ini. Hai, Pak. Ya, terima kasih sama Pak Parno. Mudah-mudahan Pak Parno usahanya lancar. Untuk menjalin tali silaturahmi dengan lansia-lansia yang dibantunya, ayah dua anak ini memutuskan untuk membangun sebuah istana untuk mengadakan pertemuan dengan para lansia. Bukan hanya bertatap muka, kegiatan di istana seringkali dibarengi dengan pemeriksaan kesehatan bagi para lansia. Kegiatan yang dilakukan Suparno ini tidak luput dari dukungan sang istri, Sumarmi. Karena Bapak itu orangnya kan peduli ya sama orang-orang tua gitu. Jadi ingin membantu gitu loh. Kasihan gitu. Apalagi yang orang yang udah tua-tua itu kadang ada yang anaknya pada merantau semua gitu, terus kadang di rumah sendiri gitu. Bapak itu nggak tega ngelihatnya. Kasihan gitu. Terus akhirnya punya ide, ada rencana kalau mau nyantunin lansia gitu. Bukan hanya berbagi pada lansia, lelaki 47 tahun ini juga sedang berusaha untuk membangun desanya. Suparno membuka lapangan pekerjaan di Wonogiri, antara lain industri batik, bengkel, perusahaan air minum, dan biro perjalanan. Dengan lapangan pekerjaan yang diciptakannya, Suparno berharap agar anak muda di Wonogiri bisa bekerja di kampung halamannya daripada merantau ke daerah lain. Ya, sebelum
kita bicara tentang apa yang Anda lakukan sekarang, saya ingin kita kembali ke belakang. Tadi saya berkali-kali bilang bahwa Anda ini dulunya bocah angon kambing gitu ya. Betul, Bang Andi. Itu benar ya? Betul, betul sekali. Kenapa bisa jadi bocah angon kambing gitu? Ya karena dari kakek nenek saya memang supaya ada kegiatan ya suruh ngangon kambing, nanti kalau sudah banyak anaknya dijual buat makan gitu. Orang tua pekerjaannya apa? Orang tua dulu merantau, sempat menjadi kepala rumah tangga rumah salah satu menteri lah tahun Di Jakarta? 78 ya. Terus saya ditinggal sama ibu, sama adik juga, terus selang berapa tahun kemudian dipindah ke kakek nenek. Nah disitulah saya disuruh ngangon, suruh nyari rumput, suruh nyari kayu, suruh apa tuh memburu belalang untuk cari untuk dimakan pada saat kita butuh lauk dan sebagainya gitu. Oh jadi makan lauknya belalang. Iya. Kakek pekerjaannya apa kakek? Kakek bertani, nenek penjual tempe itu, tempe kedelai gitu. Oke, berapa lama ikut? Saya ikut kakek nenek kira-kira sekitar 13 tahun. Oke, kalau dari catatan saya ini Anda pernah jadi tukang cuci piring, Tukang cuci piring, terus tukang jaga gudang. jaga gudang, Oke, terus suruh beli materai di perkantoran Bang Adi itu. tukang beli materai. Ya beli materai, terus Oke. suruh belajar komputer juga, suruh belajar administrasi juga. Jadi banyak belajar lah pada saat kerja itu. Ya, kesannya kan Anda harus mengubur mimpi Anda untuk sekolah tinggi-tinggi, Ya. tapi Anda mencari jalan sendiri dengan belajar, Belajar, melalui buku, belajar, beli buku, seminar-seminar, Anda seminar-seminar ikutin saya ikuti. semua ya. Ya, pokoknya nggak mau kalah sama S1, S2 lah pokoknya. Nah, kalau boleh tahu, tadi kan ada kegiatan usaha yang Anda memang kembangkan di daerah Anda untuk pemberdayaan masyarakat di sana ya. Ya, Apa yang Anda lakukan itu? awalnya saya sudah bekerja selama sekian tahun lah ya di Jakarta, bahkan puluhan. Setelah itu saya pulang ke daerah, banyak cerita di sana karena memang menyedihkan lah di kampung saya itu. Ternyata yang banyak hanya orang-orang tua dan lansia. Nah, saya berpikir waktu itu bagaimana kalau ada rezeki saya berusaha coba membuat usaha di daerah, terutama adalah batik pertama. Kedua, Ini seperti batik yang ya, Anda pakai ini. ini salah satu batik Ini batik karya. apa persisnya? Ini abstrak, Abstrak. batik abstrak, iya. Jadi memang agak sulit dimengerti ini batik apa, tapi kalau saya mengatakan adalah batik abstrak. Iya, supaya nggak banyak orang tanya-tanya lagi Betul, ya. betul. Iya. Abstrak. Maksudnya apa? Udahlah abstrak. Udahlah pokoknya abstrak aja deh. Iya. Gitu. Suka atau tidak, itu aja persoalannya Iya, kan. betul, betul. Baik, tapi bagus ini. Iya. Nah, ini yang dikerjakan oleh Ini dikerjakan masyarakat oleh di sana. masyarakat sana, Bang Andi. Ada berapa banyak pemberdayaan? Awalnya kita mensekolahkan satu orang ke Lawean Solo. Heeh. Setelah itu saya suruh pulang begitu selesai, lalu mengajari sebanyak-banyaknya orang kampung saya di sana. Ya waktu itu alhamdulillah puji Tuhan ya, itu sampai 102 orang yang belajar dan akhirnya bisa bekerja. Begitu. Oke, menarik ya. Nah, tentu yang Anda tunggu-tunggu adalah jawaban atas pertanyaan, apa yang membuat Anda membangun istana Anda sendiri di Wonogiri? Ya, apakah maksudnya Anda punya impian untuk jadi kepala negara? Dan Anda tadi kalau kita lihat itu dimanfaatkan untuk menjamu para lansia ya. Nanti ceritakan apa yang Anda lakukan di sana. Untuk itu ikuti terus Kick Andy. Saya pernah dengar cerita yang emosional ya mengenai Anda dan Mbah Sipon. Ya, Karena ini juga yang membuat Anda lebih terdorong lagi untuk membantu kaum lansia di desa Anda. ya. Siapa Mbah Sipon ini?